Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur karena kasih dan anugerahnya telah memelihara dan menyertai kita sehingga kita dapat memasuki hari yang baru di minggu yang baru. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Sarimulyo. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. Pertama, perjamuan kudus. 2 minggu lagi, yakni pada kebaktian hari Minggu tanggal 1 Februari 2026, majelis akan melayankan perjamuan kudus pada pukul 08.30 WIB dan 17.00 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Kepada segenap warga jemaat dan tamu yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan atau pendadaran dan sebelum mengikuti perjamuan kudus agar menguji diri terlebih dahulu. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Yang kedua, persembahan hari ulang tahun ke-95 Sinode Gereja Kristen Jawa. Majelis mengundang partisipasi segenap warga jemaat dan warga tamu untuk berperan serta dalam mendukung dana untuk penyelenggaraan HUT Sinode GKJ ke-95, di mana Klasis Yogyakarta Utara akan menjadi tuan rumah. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus di depan mimbar dan teras gereja pada kebaktian hari ini dan kebaktian Minggu 25 Januari 2026. Persembahan juga dapat dikirim melalui rekening gereja ataupun melalui kiris yang di kursi masing-masing. Ketiga, warga baru. Majelis telah menerima surat lulusan pindah atestasi dari Majelis GKJ Sragen bagi Bapak Kris Hantoro yang tinggal di Jalan Gondang Raya nomor 9 RT 4 RW 53 Condong Catur Depok Sleman masuk wilayah 4. Jika hadir dalam kebaktian ini kami mohon untuk berdiri. Keempat, katekisasi untuk persiapan baptis atau CD. Katekisasi untuk persiapan baptis atau CD akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 pukul 17.00 WIB bertempat di gereja. Bagi warga jemaat dan tamu yang akan mengikuti mendaftar pada saat katekisasi atau di kantor gereja. Kelima, sidang majelis gereja. Sidang majelis gereja akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, pukul 18.00 WIB. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Demikianlah berita majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Ibu Pendeta Murtini Hehanusa, Pendeta GKJ Jatimulyo. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama datang, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Marilah kita bersama masuk ke dalam altarnya yang kudus. Mari bersama kita sambut dengan menyatakan pujian dan hormat kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Indah bersamamu.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita pujikan sekali lagi, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah kita sore hari ini. Ibadah minggu sore ini secara khusus kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Baik, masih dengan tetap berdiri, shalom. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Lebih semangat lagi yuk, walaupun gak terlalu banyak tapi gak apa-apa. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya senang ya, walaupun
mungkin gak terlalu ramai, tapi saya senang ada sukacita di antara kita. Baik, sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyapa saudara di kanan dan kirinya. Kita berikan salam dan katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sorak-sorai dan menyatakan bahwa Allah itu baik, dan marilah kita percaya bahwa kuasanya ada dalam setiap pujian kita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan yuk. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita pujikan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Nyatakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya gak pernah berubah. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Nyatakan, Yesusku luar biasa. Kita pujikan sekali lagi ya Bapak Ibu, kita nyatakan bahwa Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Nyatakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari bersama-sama kita mau menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kasih-Nya Allah mengundang kita untuk datang apa adanya, serta menyadari setiap keterbatasan dan setiap kesalahan kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa yang menutupi dosa-dosanya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara terkasih, dalam ayat yang tadi kita bersama dengarkan, menandakan bahwa adanya pengampunan dan penyucian bagi setiap mereka yang mengakui dosanya. Maka mari bersama kita mohon ampun di dalam doa. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Dan nanti akan saya tutup doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dan kembali melihat ke dalam diri kami yang membawa setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap penyesalan-penyesalan kami, dan setiap dosa-dosa kami. Seringkali Tuhan kami membiarkan hidup kami jatuh di dalam dosa yang membuat kami sering tidak menyadari bahwa Engkau hadir bagi kami, membawa keselamatan, membawa pengampunan dan pembebasan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau untuk datang. Kami mau untuk membawa hidup kami kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, bebaskanlah kami, ubahkanlah hidup kami Tuhan, dan baharuilah hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap cinta dan kasih-Mu bagi kami. Amin. Saat ini marilah kita bersama-sama merefleksikan kehidupan kita. Bahwa kita sadar banyak sekali hal yang terjadi dalam keseharian kita. Banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapa, yang tidak berkenan di mata Allah. Maka marilah bersama dengan kerendahan hati
kita bertanya, apakah kita benar-benar memahami pengorbanannya yang hidup bagi kita? Kita pujikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, maka marilah kita datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu memperdulikan kita. Dia selalu pedulikan aku. Kami datang Tuhan. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami dan baharui hati kami. Sesuatu terjadi saat kami datang kepadanya. Terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama kita katakan, Dia berfirman, maka mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Ya selalu Pedulikan aku. ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Lah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Mukjizatnya terjadi. Mukjizat terjadi. Kemenangannya terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih, dalam kasih-Nya Tuhan telah mengampuni dan membaharui kita. Maka marilah saat ini kita bersama-sama menyambut berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 32 ayat 17 yang berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pujian. Marilah kita datang dengan kerinduan untuk terus mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita pujikan mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena sama yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita pujikan sekali lagi, kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena sama yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Marilah kita bersama katakan, karena semua yang baik itulah karyanya. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saudara-saudara, terambil dari Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42 yang demikian bunyinya. Yohanes menunjuk Yesus. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Murid-murid yang pertama, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar
apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, ada berita-berita tentang orang Kristen yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Ada berita-berita yang sering atau kadang-kadang mungkin kita dengar orang Kristen korupsi. Pernah mendengar saudara? Pernah ya, paling tidak ada menteri dulu yang pernah terjerat korupsi. Ada orang-orang Kristen yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada seorang yang punya pembantu, saudara-saudara, 5 orang. 2 pernah punya pembantu 5 orang. 2 orang diantaranya orang Kristen. Kira-kira 2 orang Kristen ini jadi asisten rumah tangga yang baik atau tidak, saudara? Halo? Kira-kira ada 5 asisten rumah tangga dalam pengalaman seseorang, lalu dari 5 itu ada 2 yang Kristen. Kira-kira yang paling baik dari 5 asisten rumah tangga yang pernah dimiliki oleh orang itu kira-kira yang mana, saudara? Atau yang paling jelek? Kok nggak ada yang jawab sih? Saya pulang loh. Saudara-saudara tahu, justru yang tidak baik adalah yang Kristen. Bahkan yang paling tidak baik itu dia mencuri, wajahnya itu baik sekali, ramah, kelihatannya itu seperti malaikat, tetapi dia menghabisi. Ada emas, ada uang, pokoknya yang tergeletak. Kalau uang ya dia sahut, pokoknya ada aja caranya. Tapi orang itu pada mulanya nggak ngerti, tapi akhirnya tahu. Padahal dia kelihatannya baik, saudara-saudara. Sehingga majikannya yang mempekerjakan dia itu percaya karena sama-sama orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Mengapa ada orang Kristen yang melakukan yang tidak benar seperti itu? Bukan berarti lalu kita orang suci, orang kudus gitu ya, enggak ya. Semua kita pasti punya kesalahan, kekurangan. Tetapi ketika kesalahan, kekurangan itu menjadi kejahatan yang dilakukan terus-menerus, maka itu menjadi pertanyaan yang besar. Mengapa itu terjadi? Sekali lagi, bukan berarti kita tidak berdosa, kita mungkin juga kadang-kadang melakukan kesalahan.
Tapi kesalahan yang diulang-ulang menjadi kejahatan, itu yang perlu kita pertanyakan. Nah, saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Paling tidak saya mengumpulkan ada, saya salah ya. Saya pakai ini ya. Enggak muncul ya? Oh ya, oke. Ya, paling tidak saya menemukan ada 2 penyebab orang Kristen yang melakukan hal yang tidak benar. Yaitu yang pertama karena dia tidak mengenal Kristus dengan baik dan benar. Dan yang kedua dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak menjadi murid yang sesungguhnya. Dia hanya Kristen. Itu persoalannya. Banyak orang yang KTP-nya Kristen, tetapi kelakuannya tidak Kristen. Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan tadi bahwa untuk menjadi murid Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Mengenal lebih dalam, sungguh-sungguh mengenal karya-karya Tuhan, mengenal firman Tuhan dan hidup di dalamnya, mengikutinya. Kita belajar, saudara, Yohanes Pembaptis itu dia sebetulnya pada mulanya tidak mengenal Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-31 dan 33 di sana dikatakan, aku pun dulu tidak mengenal dia. Ayat 33. Diulangi lagi, aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi saudara-saudara, karena Yohanes Pembaptis memang dengan sengaja menyerahkan dirinya untuk mendekat hadirat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, maka dia bisa mengenal Yesus. Maka kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik sehingga menjadi Kristen yang baik dan benar. Yang pertama, saudara-saudara, dengan sengaja dan khusus mencari hadirat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Cara mengenal Tuhan Yesus, 1. Dengan sengaja dan khusus mencari hadirat Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu anaknya imam. Biasanya jabatan imam itu turun-temurun. Kayak pendeta-pendeta GBI, itu kan turun-temurun ya. Kalau misalnya saya pendeta GBI Aletea misalnya, maka anak saya yang jadi pendeta. Ya kan, makanya Pak Leri anaknya Pak Ishak itu jadi pendeta sekarang menggantikan bapaknya. Nah, imam itu kayak gitu, juga turun-temurun. Tapi saudara-saudara, yang menarik, dia memilih yang berbeda. Dia pergi ke padang gurun, dia bermeditasi di sana, dia hidup berbeda dari yang lain karena dia mau menjadi utusan Tuhan. Jadi dia dengan sengaja dan khusus mencari hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, aku pun dulu tidak mengenal dia. Ayat yang ke-33. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Ia mencari hadirat Tuhan dan ia mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ia mengenal Tuhan. Bisa tahu itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka ini cara yang penting. Mungkin saudara-saudara bertanya, berarti saya harus dengan sengaja dan khusus seperti Yohanes Pembaptis ke padang gurun. Oh, gitu saudara? Enggak perlu ya saudara-saudara ya. Enggak perlu ke padang gurun atau enggak perlu ke Gunung Kidul. Oh, soalnya Yohanes Pembaptis itu kan makan belalang dan madu hutan. Itu kan orang Gunung Kidul gitu ya. Padahal belalang itu yang dimaksud itu bukan belalang binatang, tapi ada biji-bijian yang namanya memang tanaman belalang gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu seperti Yohanes Pembaptis. Tapi mari kita khususkan waktu kita untuk mengenal Tuhan. Dengan apa, saudara-saudara?
membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah katam? Tahu katam, saudara? Katam itu selesai baca Alkitab. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting yang untuk kita jalani. Mari, kalau firman Tuhan di Mazmur itu di sana dikatakan, ini banyak anak muda ya. Di sana di kitab Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lah kalau nggak ngerti firman Tuhan, nggak mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan memberi arahan kita nggak ngerti, bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita yang bersih. Nah saudara-saudara, ada kisah yang menarik, saudara-saudara. Ada seseorang, ada pasangan suami istri yang anaknya itu menurut mereka dan menurut saudara mereka yang bisa melihat. Ada yang di sini bisa melihat, bisa melihat semua ya. Maksudnya bisa melihat yang apa? Dunia supranatural, gitu ya. Lalu dikatakan pokoknya ada pergumulan keluarga itu. Indigo gitu ya katanya gitu. Lalu saya mengunjungi mereka karena sudah berkali-kali saya doa dari jauh ya gitu. Oke, wah ini sedang diserang gitu. Jadi ada saudaranya yang indigo mengatakan ini sedang diserang. Waduh, suaminya sudah telepon, Bu saya di tempat kerja tolong doakan ya. Kalau sudah 2 kali, ya sudah saya datang. Lalu saya bertanya kepada mereka, ngobrol kami gitu ya. Lalu saya mengatakan, saya pendeta tapi karunia saya itu bukan untuk mengusir roh-roh jahat gitu ya. Atau karunia saya, tiap pendeta itu punya karunia ya saudara-saudara ya. Tiap kita juga punya karunia. Saya bilang saya nggak punya karunia untuk itu. Tapi saya punya resep satu yang saya pernah juga mengalaminya. Yaitu resepnya hanya satu, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh-roh di dunia ini, itu akan terbukti ketika kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Lalu saya mengatakan kalau kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya untuk kita. Saudara-saudara, saya menyampaikan di situ juga bahwa kalau misalnya kita punya iman, lalu kita mendekatkan diri pada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan selalu minta Tuhan menyucikan hati kita. Ada yang hitam sedikit, hitam dalam pengertian pikiran negatif. Tuhan kita undang untuk menyucikan hati kita, maka di situ kekuatan kita. Iman itu tidak hanya sekedar bicara tentang saya percaya, tetapi bagaimana saya menghidupi kepercayaan saya itu, menghidupi iman kita itu. Lalu si ibu kebetulan dengan anaknya, dia mengatakan, oh iya ya Bu, saya tuh masih suka marah ya, saya masih suka dendam ya. Nah, saya katakan kepada mereka, itu seperti di Roma 8 ayat 28. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi di keluarga penjenengan, maka Tuhan akan berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga penjenengan. Oh iya ya Bu ya, iya. Jadi sekarang kalau ada pikiran negatif, hati yang mungkin marah, kebencian, minta Tuhan menyucikan. Saya kasih lagu, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Saya ngajak mereka, yuk
Kalau ada yang lewat, yang negatif, nyanyi itu. Supaya Tuhan menyucikan kita. Ketika hati kita bersih, kita menjadi tenang meskipun orang nyerang kita, katanya dengan dukun banyak. Wah. Kalau kita punya hati yang bersih, kita mengandalkan kepada Tuhan, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka Tuhan yang akan bertindak sendiri untuk kita. Lalu ibu ini bercerita, iya Bu, saya itu karena mungkin ya Kristen baru gitu ya. Memang si ibu ini Kristen baru karena menikah dengan suaminya, tapi suaminya orang yang luar biasa. Saya itu loh, maksudnya ibunya ini cerita, saya itu loh Bu, Tuhan itu sudah memberi contoh di depan mata. Bagaimana saya harus mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi sampai sekarang kok ya, saya itu enggak melakukan. Tapi mulai hari ini saya ingin melakukan. Jadi suaminya itu luar biasa saudara-saudara. Setiap pagi bangun jam 4. Ada bapak-bapak yang bangun jam 4? Biasanya bapak-bapak itu enggak ya? Enggak juga Bu. Oh, ada bapak-bapak yang bangun jam 4. Jadi si bapak ini bangun jam 4, lalu apa yang dia lakukan? Mandi. Dia bangun lalu berdoa, lalu mandi. Lalu habis itu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu setiap hari dilihat oleh istrinya. Tapi karena masih terlalu pagi, istrinya cuma melihat dari bojoku, suamiku berdoa, suamiku memuji Tuhan. Tapi ternyata saudara-saudara, Tuhan izinkan ada peristiwa terjadi dan dia katakan, saya ingin lebih mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Nah saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau kita mengenal suara Tuhan melalui firman Tuhan, seperti halnya Yohanes Pembaptis itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh apapun serangan yang kita terima. Yang kedua saudara-saudara, cara mengenal Tuhan Yesus melalui orang lain saudara. Yang penting kita terbuka. Nah kita belajar tadi saudara-saudara, jadi keesokan harinya lagi Yohanes berdiri di situ di padang gurun itu dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus, ia berkata, lihat inilah anak domba Allah. Lalu kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada kedua muridnya dan kedua muridnya itu kemudian mengikuti Yesus. Belajar mengenal Yesus lebih dalam dan kemudian mengikuti Yesus. Nah ada satu lagi saudara yang menarik. Tidak hanya Yohanes Pembaptis kepada kedua orang muridnya, tetapi juga Andreas. Jadi gini, Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada kedua muridnya, itu anak domba Allah. Lalu mereka ikut. 2 orang muridnya ini ada yang namanya Andreas. Andreas punya saudara namanya Simon Petrus. Dia ketika mengenal tahu Yesus, dia Mesias karena sudah diajari, sudah diberi pelajaran-pelajaran, ilmu, pengetahuan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika menjadi murid Yohanes Pembaptis, lalu dia melihat Yesus, dia Andreas ini kemudian mengajak Simon Petrus. Saudara-saudara tahu lingkaran ini. Yohanes Pembaptis membekali, mendidik murid-muridnya, terutama yang 2 itu. Kemudian mereka melihat Yesus sendiri, mengenal secara langsung. Kalau dulu teori gitu bahwa ada Mesias yang akan datang dan sebagainya. Ketika melihat Yesus, mereka tahu itu yang disampaikan, diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah ketika 2 orang murid itu tahu dan bersama dengan Yesus, Andreas menyampaikan kepada Simon Petrus, saudaranya. Apa yang mau dikatakan di sini saudara-saudara? Ternyata mengenal
Tuhan Yesus itu bisa melalui orang lain. Melalui pendeta, melalui teman-teman saudara-saudara kita seiman, mungkin melalui persekutuan saudara-saudara. Yang penting kita terbuka. Dan kita juga dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Setelah kita kenal Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada yang lain. Saudara-saudara, memang ada hal yang berbeda kalau saudara-saudara kita yang dari seberang itu sekarang gencar melakukan syiar. Itu luar biasa. Jadi anak-anak muda pun itu menjadi orang-orang yang dikirim banyak di beberapa tempat. Di berbagai tempat di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Ya. Itu dikirim para pendakwah gitu ya. Tapi yang menurut saya yang luar biasa, mereka itu punya jiwa semangat yang luar biasa. Nah, itu yang tidak kita punya sekarang ini. Paling tidak saudara-saudara. Mungkin kita nggak berani Bu, nanti bisa parang di leher nanti gitu ya. Kalau kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Paling tidak saat ini saudara-saudara, ketika kita melihat rantai ini, Yohanes Pembaptis kepada kedua orang murid, yang kemudian mereka melihat Yesus dan mengenalnya secara konkret, lalu Andreas menyampaikan kepada Simon Petrus, maka saat ini kita dipanggil untuk ayo, jangan hanya kita yang mengenal Tuhan Yesus, tetapi ayo kita ngajak yang lainnya mengenal Tuhan Yesus. Paling tidak adik, kakak, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, bapak ibu yang sudah punya cucu-cucu kita. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Karena ini penting, keberlanjutan itu sangat penting. Saudara-saudara, mungkin para eyang ada yang menjadi MC di sini. Momong cucu, mana eyang itu mana? Ini saya cari yang rambut putih. Oh, ada eyang di sana ya. Mungkin ada eyang-eyang yang menjadi MC momong cucu. Ada? Nah, kalau nggak ada enggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya ada, mari kita menularkan pengenalan akan Tuhan itu ke cucu-cucu. Teman-teman saya sudah banyak yang punya cucu ternyata ya. Saya sudah STW tapi saya belum punya cucu. Sama ya. Iya. Tapi mari kita menularkan pengenalan itu kepada mereka. Mungkin saudara-saudara yang punya anak kecil, sebelum tidur dibacakan cerita-cerita Alkitab. Mau bahasa Inggris kek, mau bahasa Indonesia, itu dahsyat kekuatannya. Tidak hanya kita menyampaikan, meneruskan bagaimana pengenalan kepada Tuhan, tetapi juga itu membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang cerdas bagi yang masih muda. Bagi kita, saudara-saudara, jangan lupa kekuatan kita itu bukan pada diri kita. Tapi bagaimana kita membuka diri untuk dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengikutinya. Ketika kita melakukan itu, maka tantangan, godaan apapun, entah itu dari dunia supranatural atau dunia yang natural, kita akan bisa menghadapinya dengan baik. Amin. Amin. Kalau sudah ada suara saya berhenti ya. Tuhan memberkati kita saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, pada kebaktian Minggu 1 Februari tahun 2026, Majelis GKJ Sari Mulyo akan melayankan sakramen perjamuan kudus yang akan diatur sebagai berikut. Kebaktian pukul 8.30 dalam bahasa Indonesia, diselenggarakan juga secara live streaming. Dan kebaktian pukul 17.00 dalam bahasa Indonesia.
Segenap warga jemaat dan warga simpatisan yang sudah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, dimohon untuk mengikuti pendadaran. Dan sebelum ikut serta dalam sakramen perjamuan, diminta untuk menguji diri terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri sebagai berikut. Mari kita dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bertanya pada hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, perjamuan kudus dilaksanakan dengan simbol atau lambang tubuh Kristus, bisa menggunakan roti atau kue, roti kering, nasi atau singkong, dan simbol atau lambang darah Kristus bisa menggunakan air putih matang atau air mineral, minuman teh atau minuman sirup. Mohon perhatian segenap warga jemaat dan warga simpatisan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami menguji diri kami masing-masing untuk ikut perjamuan kudus tanggal 1 Februari yang akan datang. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini untuk pada saatnya nanti bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus yang melambangkan apa yang akan kami nikmati suatu saat nanti, perjamuan di sorga. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan agar kami boleh menjadi orang-orang yang punya komitmen untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan yang terus menerus. Bimbing kami untuk disiplin ya Tuhan, karena ada banyak godaan yang kami hadapi. Tapi kiranya Roh Kudus menolong kami semua, membimbing kami, memampukan kami untuk disiplin dalam mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan dan tahu kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, di hari-hari ini, hari-hari ke depan nanti. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati anak-anak-Mu ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendapatkan berkat dengan berbagai bentuk berkat yang sudah Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh syukur sehingga hidup anak-anak-Mu semakin memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo, untuk anak Amau Resya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Ibu Hadi Wahyono dan anak kami Nasya Alana. Tuhan tahu apa yang mereka alami, mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan berkati satu persatu, Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka, Tuhan karuniai mereka dan keluarga mereka apapun yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama berdoa
untuk anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, anak-anak-Mu yang bergumul untuk kebutuhan rumah tangga, anak-anak-Mu yang menyelesaikan studi, anak-anak-Mu yang rindu memiliki anak. Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar biarlah upaya-upaya yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga mendatangkan berkat sukacita bagi anak-anak-Mu ini. Lindungilah anak-anak muda-Mu ya Tuhan, agar boleh belajar dengan tekun, rajin, mempersiapkan masa depan dengan baik. Jauhkanlah anak-anak-Mu dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, GKJ Sari Mulyo. Tuhan berkati rencana-rencana kegiatan yang sudah dirancang. Tuhan berkati semua orang yang melayani Tuhan, para pendeta, para penatua, para diaken. Demikian juga saudara-saudara kami yang melayani di musik gereja, multimedia, koster, pegawai kantor gereja, pengurus-pengurus komisi, semua yang melayani Tuhan, petugas keamanan, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkatilah anak-anak-Mu ini, agar boleh melayani dengan sukacita, menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan berkat keluhuran nama Tuhan di GKJ Sari Mulyo ini. Kami juga berdoa untuk klinik LPM Margo Husodo. Tuhan berkati agar melalui pelayanan ini, gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan kiranya menolong bangsa kami di tengah-tengah segala persoalan yang dihadapi. Kiranya Tuhan memampukan dengan hikmat-Mu agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik, sehingga kerukunan, kedamaian, kebahagiaan, kebaikan bagi semua boleh terwujud. Dan saudara-saudara kami penyintas bencana alam di Sumatera dan berbagai tempat, Tuhan kiranya berkenan menolong mereka, mengangkat mereka dari trauma, dan memimpin mereka untuk melanjutkan hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai Januari ini diterapkan. Tuhan kiranya berkenan memberkati agar kebaikan-kebaikan boleh dihasilkan dari ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Dan mampukan kami para intelijensia Kristen, para mahasiswa, kami yang bergerak di dunia sosial, politik, Tuhan kiranya menolong kami untuk dapat mengkritisi apa saja yang perlu dibenahi dalam kehidupan bersama. Ya Tuhan, inilah doa kami. Engkau melihat setiap kami yang saat ini datang kepadamu. Tuhan, kiranya berkenan memberikan segala yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang semuanya kami panjatkan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita menyatakan syukur atas anugerah Allah dalam bentuk persembahan. Pengumpulan persembahan didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat ke-8 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah sore hari ini persembahan meliputi 2 kantong persembahan mingguan yang berwarna merah dan hitam. Selain itu disediakan kotak persembahan untuk mendukung pelaksanaan perayaan HUT ke-95 Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Jemaat yang ingin mempersembahkan dapat memasukkan di kotak yang telah disediakan setelah kantong diedarkan. Jadi ada 2 kantong di depan dan di belakang kotak. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kris yang telah ditempel di kursi
atau melalui nomor rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo seperti yang tertulis di dalam Warta Jemaat. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita bersama-sama pujikan lagu Serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji hanya ada hujan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan untuk mengganas meladamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kami dapat beribadah kepadamu pada minggu sore hari ini dan juga dapat merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menghayati firman-Mu agar kami senantiasa selalu mengenal-Mu dan juga menularkan-Mu kepada orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk Ibu Pendeta Murtini yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan berikanlah kesehatan, Tuhan berikanlah kebahagiaan dan juga kesetiaan dalam pelayanan beliau di mana tempat Tuhan mengutusnya. Dan kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesejahteraan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan juga terima kasih karena Tuhan sudah menggerakkan kami untuk dapat memberikan persembahan dalam kesempatan ibadah sore ini. Untuk itu Tuhan sucikanlah, berkatilah persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan kantong merah, kantong hitam, persembahan bulanan, persembahan sukacita, ucap syukur, dan juga persembahan pelayanan untuk hari ulang tahun Sinode Gereja GKJ
Terima kasih. Untuk tolonglah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengelola persembahan ini kiranya takut akan Tuhan dan juga dapat mengelola persembahan ini sesuai peruntukannya yang tentu saja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami panjatkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara masih dalam posisi berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sikap hormat kita memperbarui pengakuan percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan undur dari tempat ibadah ini kembali ke tempat kita masing-masing untuk melanjutkan ibadah yang sejati, ibadah dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, agar hidup kita boleh memuliakan Tuhan, kita mari semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dan mengikut Tuhan. Oleh karena itu sekarang undurlah dari tempat ibadah ini dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat yang berkenan untuk bergabung untuk melayani bersama di ibadah sore, baik sebagai WL, singer, pemusik, ataupun multimedia, dapat menghubungi kami Komisi Musik atau melalui kantor gereja GKJ Sarimulyo. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Marilah kita tutup ibadah ini dengan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang selalu menuntun langkah kita. Kita pujikan sukacita surga. Bima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.